Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kisah kali ini, Rizky akan mengisahkan sebuah kisah yang menjadi perdebatan. Apakah benar Bal'am bin Ba'urah adalah seorang nabi? Tapi kenapa beliau sampai terkena azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mari sobat, kita sama-sama belajar bareng dari kisah ini. Benar atau tidaknya kisah ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu. Bal'am bin Ba'urah adalah seorang lelaki yang gagah perkasa. Dia telah mengetahui nama-nama Allah yang agung, Ismul Azam. Ia bisa melihat malaikat. Doa lelaki tersebut mustajab. Apapun yang ia minta, Allah pasti mengabulkan. Hanya saja, saat ia mendoakan untuk keburukan Nabi Musa, ia gagal. Lidahnya mendadak keluh. Ada yang berpendapat Bal'am telah diberi kenabian, namun ia melepaskan kenabian itu. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan satu riwayat bahwa Bal'am adalah seorang lelaki yang dianugerahi 3 doa mustajab. Ia mempunyai seorang istri yang memberinya seorang anak laki-laki. Lalu istrinya berkata, "Berikanlah sebuah doa darinya untukku." Ia pun menjawab, "Saya berikan satu doa untukmu, apakah yang kamu kehendaki?" Si istri menjawab, "Berdoalah kepada Allah, semoga Dia menjadikan diriku wanita yang tercantik di kalangan Bani Israel." Maka lelaki itu berdoa kepada Allah, lalu Allah menjadikan istrinya seorang wanita tercantik di kalangan kaum Bani Israel. Setelah istri mengetahui bahwa dirinya lah yang paling cantik di kalangan mereka, tanpa tandingan, maka ia membenci suaminya dan menghendaki hal yang lain. Akhirnya si lelaki berdoa kepada Allah agar menjadikan istrinya seekor anjing betina. Akhirnya jadilah istrinya seekor anjing betina. 2 doanya telah hilang. Kemudian datanglah anak-anaknya. Lalu mereka mengatakan, "Kami tidak dapat hidup tenang lagi karena ibu kami telah menjadi anjing betina sehingga menjadi cercaan orang-orang. Maka doakanlah kepada Allah, semoga Dia mengembalikan ibu kami seperti sedia kala." Lelaki itu pun berdoa kepada Allah. Lalu kembalilah wujud istrinya seperti keadaan semula. Dengan demikian, ketiga doa yang mustajab itu telah lenyap darinya. Kemudian wanita itu diberi nama Al-Basus. Diriwayatkan juga Bal'am tidak dapat berhubungan dengan wanita karena wanita, orang-orang yang gagah perkasa itu terlalu besar baginya. Maka Bal'am hanya dapat menggauli keledainya. Kisah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Dan demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang tersesat. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat zalim. Quran Surat Al-A'raf ayat 174 sampai 177. Dalam silsilah kisah bil Al-Quran Al-Karim, kisah Bal'am bin Ba'urah allati syabbaha Allah
Subhanahu wa Ta'ala bin Al-Kalb, karya Abdurrahim Mardini dan Abdul Razak Mustafa Kilu. Disebutkan bahwa Bal'am bin Ba'ura adalah lelaki Bani Israel yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa doa-doanya dapat terkabul. Ia hidup pada masa Nabi Musa dan merupakan di antara orang yang paling dekat dengan Nabi Musa. Karena kedekatannya dengan Nabi Musa, maka Bal'am bin Ba'ura dipercaya oleh Nabi Musa untuk mengemban sebuah misi penting, yaitu diperintahkan pergi ke kota Madian. Kota Madian saat itu sedang berada dalam kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembah patung berhala dan ritual-ritual serta kebiasaan-kebiasaan menyimpang lainnya. Bal'am bin Ba'ura oleh Nabi Musa disuruh menyampaikan kepada penguasa Madian bahwa Nabi Musa dan orang-orangnya akan pergi masuk ke Madian, seizin atau tanpa seizin penguasa Madian. Sesampainya di hadapan penguasa Madian, ada hal berbeda pada diri Bal'am bin Ba'ura. Ia tampak terkesima oleh pesona Madian dan keindahan istananya. Penguasa Madian menangkap rasa takjub pada diri Bal'am bin Ba'ura. Oleh karena itu, penguasa Madian menawarkan isi Madian akan kemewahan dan kesenangan yang sangat menarik kepada Bal'am bin Ba'ura, dari harta, wanita, dan tahta. Bal'am mantap menerima semua tawaran tersebut dan melupakan Nabi Musa. Setelah menikmati berbagai kemewahan dan kesenangan Madian, Bal'am bin Ba'ura diminta oleh penguasa untuk membendung dan mengusir Nabi Musa dan orang-orangnya yang hendak masuk ke Madian. Menurut sang penguasa kota, Nabi Musa masuk ke Madian bertujuan untuk memporak-porandakan segala kemewahan dan kemolekan Madian serta menghancurkan kotanya. Sebagai pemilik doa mustajab, maka dengan tanpa berpikir lama, Bal'am bin Ba'ura mengiyakan perintah sang penguasa. Malam hari saat penduduk Madian tenggelam dalam lelap, Bal'am bin Ba'ura bangun dan menengadahkan kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam itu ia berdoa serta memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Nabi Musa dan orang-orangnya mengurungkan keinginannya pergi dan masuk ke kota Madian. Bal'am bin Ba'ura sangat yakin akan terkabulnya permintaannya kali ini. Sesaat setelah kembali dalam tidurnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadanya bahwa doa-doa yang keluar darinya semenjak ia menerima tawaran penguasa Madian sudah tidak lagi mustajab. Namun sebaliknya, jika ia tidak segera bertobat dan kembali ke barisan Nabi Musa, maka ia akan menjadi manusia terlaknat. Pagi hari setelah menyadari, kini dirinya sudah tidak lagi laku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan malah insaf, namun Bal'am bin Ba'ura semakin bertingkah. Ia kumpulkan penduduk Madian dan berkhotbah. Wahai penduduk Madian, sesungguhnya kedatangan Nabi Musa tidak dapat dibendung. Tetapi jangan khawatir, biarkan saja mereka menuju ke kota ini dan kita akan menyambut mereka dengan kemewahan dan kenikmatan-kenikmatan kota ini. Pernyataan Bal'am bin Ba'ura tersebut bukan tanpa pertimbangan. Sebagai mantan dan orang dekat Nabi Musa, ia sangat paham perilaku dan karakter orang-orang Nabi Musa. Menurutnya, orang-orang Nabi Musa adalah kaum yang loba dan rakus dan gemar berfoya-foya, dan juga pemuja kesenangan dan kenikmatan. Mengikuti arahan Bal'am bin Ba'ura, penduduk Madian memoles kota mereka sedemikian rupa. Harta dan perhiasan mereka ditata seapik dan menakjubkan. Wanita-wanita renum, seksi, nan cantik jelita disiapkan untuk menyambut rombongan Nabi Musa di pintu gerbang kota. Karuan saja,
Sesampainya Nabi Musa dan orang-orangnya di Madian, mereka terkesima dan benar-benar kagum akan keindahan dan keberlimpangan Madian. Mereka terlena dengan desiran lembut suara-suara wanita yang memanggil dan merayu. Pengikut Nabi Musa bergelimpangan, jatuh dalam pelukan wanita-wanita cantik dan kenikmatan Madian. Banyak orang-orang Nabi Musa yang menjauh dan meninggalkan Nabi Musa, dan hanya sedikit saja yang tersisa dari pengikutnya. Kota Madian semakin liar dan sangat bebas. Manusia semakin lalai akan Tuhannya. Bal'am bin Ba'urah sukses melumpuhkan Nabi Musa dan pengikutnya. Seruan Nabi Musa supaya mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dianggap angin lalu. Penduduk Madian benar-benar tenggelam dalam kemaksiatan yang kian merajalela. Maka atas kedurhakaan penduduk Madian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kirim kepada mereka penyakit taun. Akibat penyakit ini, penduduk Madian berguguran dan hanya sedikit dari mereka yang selamat dan kembali kepada Nabi Musa. Atas perbuatannya ini, Bal'am bin Ba'urah dicatat dalam Al-Quran sebagai manusia laknat. Ia disebut seperti anjing yang menggonggong sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 174-177. Hal ini tidak lain karena ia sudah disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesempatan untuk bertaubat melalui wahyu dalam mimpinya. Namun, ia memilih menentang dan menolak hidayahnya, bahkan menciptakan kerusakan yang lebih besar dengan memprovokasi orang-orang agar mengikuti jalannya. Bal'am bin Ba'urah akhirnya mati bersama penyakit taun yang melanda kota Madian. Wallahu a'lam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.